saudara-saudari pemuda remaja Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita pada hari ini melakukan ibadah SPPR kita secara online. Kiranya kita dapat Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk pembacaan Alkitab yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-21 dengan perikop sangkakala yang ke-5. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu.
Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan tentu bagi seluruh sobat muda, pemuda-pemudi remaja Gereja Kalimantan Evangelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pada saat ini seluruh hidup kita penuh dengan sukacita dan berkat dari Tuhan. Marilah kita bersatu hati, kita merendahkan hati kita untuk berdoa kepada Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang mengetahui akan awal dan akhir hidup kami, serta masa depan kami sebagai umat-Mu. Berkati kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang hidup, yang akan menuntun kami untuk senantiasa bersukacita, karena Tuhan menyertai kami hingga akhir zaman. Biarlah pada saat ini Bapa, kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh melakukannya, dan biarkanlah kiranya Tuhan juga turut memberkati hamba yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Sobat muda, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu dituliskan oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus Kristus ketika ia berada di Pulau Patmos. Ia diasingkan karena ia bertugas di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Di dalam kesepian di Pulau Patmos, Rasul Yohanes mendapat wahyu dari Tuhan Yesus, yaitu pesan tentang masa depan bagi kita umat yang dikasihinya. Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, bahwa Tuhan akan datang segera. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan sobat muda untuk mempersiapkan dirimu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang segera? Peristiwa-peristiwa dunia yang terjadi sekarang ini sudah menandakan akhir zaman, seperti yang dituliskan dalam Alkitab. Dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 11-21 yang kita baca. Nah, jika kamu memiliki Alkitab pada saat ini, saya mengundang kamu untuk kembali bersama-sama saya, melihat dan membaca Alkitab kembali tentang apa itu hari Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-2 berkata, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dan hari Tuhan dikatakan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 1-2,
Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari Tuhan itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Itulah hari Tuhan yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-2, bahwa kedatangan Tuhan tidak terduga seperti pencuri pada malam hari. Dan kedatangan Tuhan juga telah dinubuatkan bahwa kedatangan Tuhan itu telah tiba dan penuh dengan awan gelap yang pekat. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Wahyu juga menjelaskan bahwa saat ini pun kita telah memasuki waktu kedatangan Tuhan. Waktu ini akan menjadi waktu yang penuh dengan kesusahan yang mengerikan, yang akan menimpa setiap orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu, sobat muda, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penghakiman Tuhan akan tiba-tiba dan pasti. Hari Tuhan akan mengejutkan orang-orang yang tidak percaya, yang tidak bisa menghindarinya. Kata celaka dan malapetaka dalam kitab Wahyu adalah kata yang mengartikan, yaitu bencana yang mengerikan yang akan dihadapi oleh umat manusia. Tetapi sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah takut, karena Bapa Surgawi kita melindungi mereka yang adalah miliknya. Seperti tertulis dalam Yesaya pasal 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ingatlah dan percayalah kepada apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Sebagaimana Alkitab sudah meyakinkan kita dengan iman kepada janji Tuhan, oleh sebab itu jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita. Tetaplah takut akan Tuhan dengan cara senantiasa menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada cara lain menghadapi masa sengsara yang telah diwahyukan selain mendekatkan diri dalam doa yang tekun dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita akan mendapat kekuatan bagi jiwa, raga, dan roh kita. Tidak ada waktu lagi. Inilah waktu yang tepat, di mana kita benar-benar mempersiapkan diri kita. Persiapkanlah dirimu, sobat muda. Persiapkanlah dirimu bagaimana engkau telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa ini adalah waktu di mana Tuhan akan datang segera. Persiapkan dirimu menjadi sobat muda yang hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Persiapkan dirimu untuk menyambut Sang Juru Selamat yang hidup, yang akan membawa setiap orang yang percaya hidup dalam damai dan sukacita yang dijanjikannya. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita yang mendengarkan firman-Nya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Baiklah, sekarang saya akan membawa kita untuk berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan tubuh kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Shalom Bapa, kami kembali lagi di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami hingga hari ini. Kami juga bersyukur karena Engkau masih mengingatkan kami untuk tetap berkomunikasi bersama-sama dengan Engkau di saat pandemi sekarang ini. Kami juga berterima kasih atas Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online ini, walaupun kami berpisah satu sama dengan yang lain. Tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, walau di waktu dan tempat yang berbeda. Kami juga berdoa untuk tanah air kami, Indonesia, di mana sejak awal tahun kami dikejutkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat kami menjaga jarak satu dengan yang lain hingga pada hari ini. Engkaulah tempat perlindungan dan benteng kami. Engkaulah yang memberikan kepada kami kekuatan hingga pada saat ini kami bisa tetap melawan COVID-19 ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah anjurkan pemerintah. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, hingga ke daerah, mereka yang sedang berjuang untuk mempertahankan persatuan Indonesia. Kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka, beri mereka juga kekuatan, tekad, semangat, dan hati yang tetap setia untuk bangsa ini, dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya untuk memulihkan kembali bangsa ini. Karena kemurahan-Mu lah bangsa kami tetap berdiri kokoh. Semua ini karena kasih karunia-Mu. Kami juga ingat bahwa ada orang-orang yang terlantar, yatim piatu, janda duda. Kiranya Engkau memberikan mereka sukacita dan kebahagiaan di saat pandemi sekarang ini. Kiranya Engkau juga menjaga mereka dan melindungi mereka, serta menjauhkan mereka dari segala penyakit yang ingin menyerang tubuh maupun jiwa mereka. Berilah mereka kebutuhan hidup yang secukupnya, hingga mereka tetap mempunyai semangat hidup. Tuhan, Engkau telah bertemu dengan mereka yang sakit tubuh maupun jiwa mereka. Engkau juga melihat rasa takut, sedih, khawatir. Engkau tahu mereka kehilangan harapan karena penyakit mereka. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka, baik tubuh maupun jiwa mereka. Engkaulah harapan mereka. Mereka berdoa setiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik untuk sembuh dari penyakit mereka. Hanya Engkaulah yang dapat menghibur dan membebaskan mereka dari rasa takut, sedih, maupun khawatir. Kami tahu bahwa Engkau pasti akan bekerja dengan tepat pada waktunya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga tidak lupa dengan rekan-rekan kami yang belum bisa hadir bersekutu beribadah bersama-sama dengan kami, mungkin karena kesibukan pribadi maupun yang sedang kesulitan dalam mengakses jaringan. Kiranya Engkau tetap bersama-sama mereka di saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkaulah yang memanggil kami untuk tetap bersekutu beribadah. Kami percaya
rekan-rekan kami yang belum bisa hadir kembali bersama-sama kami dapat bisa hadir bersama-sama dan kami bersekutu beribadah meski persekutuan ini berbasis online. Tuhan, Engkau tahu kondisi dan keadaan kami. Ada dari kami yang masih mengalami kesulitan dalam studi kami, tempat bekerja, masalah ekonomi maupun keluarga. Ada juga yang sedang mencari pekerjaannya, bahkan ada yang sedang menata masa depannya. Kiranya berkatilah kami dengan bagian yang Kau berikan kepada kami sesuai yang Kau tetapkan untuk kami. Engkau mengerti, Engkau peduli persoalan yang sedang terjadi. Kami tetap percaya bahwa Engkaulah harapan kami dan jawaban kami dari setiap pergumulan kami. Kami juga bersyukur atas hamba-hambamu, para pekerja gereja, pendeta, penatua, diakon, pemain musik, pemandu lagu, dan warga jemaat yang ikut terlibat dalam pelayanan gereja yang telah siap sedia untuk tetap melayani kami, agar kami tetap bisa bersekutu beribadah meski dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau tetap memanggil dan mengutus mereka untuk tetap melayani jemaat Raja Wali ini. Namun semua itu hanya anugerah-Mu semata. Engkaulah peran utama dari semua pelayanan ini, dan kiranya Engkau tetap memberkati mereka dalam pekerjaannya di masa yang akan datang, agar nama-Mu tetap dimuliakan. Kami menutup doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Padahal Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kepada rekan-rekan remaja dan pemuda. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk dapat menyerahkan persembahan syukur kita yang kiranya nanti dapat digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persembahan syukur kita dapat diserahkan melalui dua cara. Yang pertama, dapat langsung diserahkan ke BPH, dan jangan lupa nanti amplop yang kita serahkan ditulis namanya. Dan yang kedua, kita bisa langsung mengirim ke rekening yang tertera. Untuk nas pengantar terambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenaan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin.
marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah meluangkan waktunya untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketika ku khawatir kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam